Ini adalah dasar-dasar dari penggunaan Microsoft Excel. Dan harus kita ketahui terlebih dahulu mana yang kolom, mana yang baris. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Berarti ini adalah kolomnya. Sedangkan kalau baris, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan ada yang namanya sel. Kalau sel, kita lihat di sini, ini adalah sel C3. Jadi kolom C baris ketiga. Kalau di sini berarti sel E5. Jadi kalau kita buat rumus sama dengan kita klik di sini, ini sama dengan B5. B5 berarti yang akan terisi di sini adalah B5. B5 itu isinya apa? Kita lihat kolom B baris kelima itu isinya 90. Jadi kalau di sini kita enterkan, keluarlah 90. Ya, jadi sama dengan yang ada di sini. Dan di sini untuk penggunaan Microsoft Excel biasanya untuk mengolah angka ataupun juga membuat tabel-tabel agar lebih mempermudah dalam penggunaan suatu rumus. Nah, untuk menggunakan rumus selalu diawali dengan sama dengan. Jadi, seperti tadi kita ambil contoh, kalau kita buat rumus sama dengan 70 ya B2, ini sama dengan B2 ditambah 80, diklik di sini. B2 ditambah B3. B2 itu 70, B3 itu 80. Jadi di sini hasilnya adalah 70 ditambah 80. Kita enter kan, dapatlah angka 150. Nah, lalu kalau di sini kita ubah, di sini jadi 80, berarti ini akan berubah secara otomatis, yaitu 80 ditambah 80, dapatlah 160. Jadi rumus ini hanya menyesuaikan dengan angka yang ada di sini. Jadi kalau di sini kita ubah kembali, di sini 100, di sini menjadi 180. Jadi secara otomatis apa yang tertulis rumusnya dia akan mengikuti. Jadi kalau kita melakukan perubahan di sini akan berubah. Nah, itu dasar-dasar dari Microsoft Excel untuk menghitung angka-angka dan juga membuat rumus-rumus tertentu karena rumus-rumus di Microsoft Excel itu ada banyak. Tapi yang umum sering digunakan itu adalah ada menjumlahkan rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, ataupun rumus-rumus yang lainnya seperti lookup, rumus if, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dasar-dasar, kita tidak terlalu banyak mempelajari rumus-rumus tertentu karena kumpulan rumus di sini banyak. Kalau mau dicek, rumus itu kita buat saja sama dengan huruf A. Nah, di sini ini adalah kumpulan rumus Excel yang depannya hurufnya A. Huruf B begitu juga. Jadi ada banyak sekali rumus Excel yang bisa kita gunakan. Tinggal kita sesuaikan saja mana yang kita butuhkan. A sampai Z itu rumusnya ada semua. Nah, lalu untuk item-item lainnya di sini ada home. Ini menunya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang kita pelajari di Microsoft Word. Juga ada menu insert sama bisa menyisipkan gambar dan lain sebagainya. Ya, kita tidak terlalu banyak mempelajari hal-hal di sini. Kita lebih fokus kepada penggunaan rumus dan juga ada penggunaan formula yang nantinya kita gunakan. Nah, sekarang kita akan menggunakan penggunaan rumus menjumlahkan. Nah, setiap kita melakukan rumus, itu pastikan rumusnya kita mengklik sel yang sudah benar. Dan kita coba untuk menjumlahkan, kita akan menggunakan rumus sum. Sama dengan SUM, buka kurung. Nah, di sini mana yang akan kita jumlahkan? Klik di sini B2 di blok. Ya, ini ditahan, klik kirinya. Lalu tutup kurung, enter. Dapatnya 515. Ini konsepnya sama saja dengan kita membuat rumus secara manual. Sama dengan serat B2 ditambah B3 ditambah B4 dan seterusnya. Ini sama saja. Perbedaannya adalah kalau ini kita sedikit merepotkan ya. Kita mau klik satu persatu itu cukup merepotkan. Makanya kita lebih mudah kita menggunakan rumus langsung mentotalkan apa yang ada di sini.
Nah, arti titik 2 ini berarti sampai dengan. Jadi B2 sampai dengan B7. Jadi ini sebenarnya bisa diketik manual, tetapi untuk menghilangkan agar kita tidak salah, lebih baik kita langsung mengklik dan membloknya. Jadi langsung kelihatan mana yang akan kita jumlahkan. Dan penggunaan rumus Excel kalau tutup kurung di bagian akhir itu sebenarnya tidak wajib ya. Bisa kita abaikan. Seperti ini saya tidak menggunakan kurung tutup. Jadi kalau saya enterkan saja rumusnya tetap berjalan. Dan kalau kita klik 2 kali, di sini sudah otomatis ada kurung tutupnya. Jadi kalau kurung tutup di akhir setiap rumus itu sebenarnya tidak perlu kalian buat, juga tidak ada masalah. Nah, di sini juga bisa terlihat di penggunaan rumusnya. Jadi, cara melihat rumusnya bisa diedit di sini, atau bisa kita klik 2 kali di sini, atau bisa menekan tombol F2 di keyboard kalian. Di keyboard itu bagian atas keyboard kalian ada F1, F2, F3, dan seterusnya. Kalau kalian menekan tombol F2, dia langsung membentuk rumus yang sudah kalian buat. Dan kembali lagi rumus Excel ini secara otomatis ya. Jadi kalau di sini kita ubah angkanya, di sini otomatis akan berubah sendiri. Kita enterkan dulu. Nah, akan berubah secara otomatis. Kalau rata-rata, kita menggunakan rumus average sama dengan AV. Nah, kalau kalian lupa dengan rumusnya, sebenarnya di sini sudah diingatkan. Rumus apa yang depannya A dan V. Di sini ada average. Ya, tinggal kita ketik lagi. Buka kurung, selalu ada buka kurungnya setiap penggunaan rumus, buka kurung. Kita rata-ratakan seluruhnya yang ada di sini. Kurung tutup. Enter. Inilah rata-rata dari semuanya. Rata-rata itu berarti bisa dikatakan jumlahnya 535. Di sini ada 6 item. Jadi sebenarnya 89 ini dapatnya dari 535 dibagi 89. Sekarang kita coba cara manual. Sama dengan 535 dibagi 6. Hasilnya akan sama. Nah, sama kan? Tapi kita kembali lagi, ini penggunaan rumus yang lebih simple. Kalau nilai tertinggi, dia akan mencari nilai yang paling tinggi di antara ini. Yaitu kalau kita lihat dari sini, nilainya 100. Di sini terlihat karena datanya sangat sedikit. Bayangkan kalau datanya hingga ribuan. Jadi untuk nilai tertinggi kita gunakan max, maksimum. Buka kurung, kita blok seluruh data yang kita butuhkan. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus min untuk mencari nilai terendah di dalam sini. Sama dengan min, minimum ya, buka kurung, di blok mana yang mau kita cari. Di dalam blokan ini nilai minimumnya 70. Kita cek, tutup kurung, enter, dapatlah nilai 70. Nah, kalau kita ubah, di sini kita jadikan 80, di sini 80, di sini maksimumnya masih terlihat 100 karena masih ada ini. Kita lihat, kita ubah jadi 95. Di sini akan berubah menjadi otomatis. Ya. Jadi itulah penggunaan rumusnya, dan cara membloknya tidak harus ke bawah. Mana yang diblok, itulah yang kita totalkan. Kita ambil contoh lagi. Kita jumlahkan. Kita gunakan rumus sum. Sama dengan SUM, buka kurung. Kita blok dari sini. Nah, berarti 160 ini masuk. Kalau kita enterkan, dapatnya nilainya 650. Ini sama saja dengan yang tadi kita jumlahkan. Ini yang kita jumlahkan tadi, totalnya 490 ditambah 160, dapatlah 650. Nah, itulah penggunaan rumus dasar dari Microsoft Excel mengenai menjumlahkan rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Itu saja, sekian dan terima kasih. Sebagai tambahan, di sini Excel bisa membaca seluruh penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau penjumlahan gunakan tanda ini, kalau pengurang tanda ini, kalau pembagi gunakan tanda ini. Kalau kali jangan pakai X tapi pakai tanda bintang. Jadi sebagai contoh, kalau kita menjumlahkan sama dengan, diklik di sini 80 tambah 80 dapatnya 160.
Kalau kita buat lagi sama dengan 80 dikurang 80 sama dengan 0. 80 kurang 80, 0. Sama dengan 80 dibagi 80. B2 dibagi B3 sama dengan 1. Kalau kali sama dengan B2 bintang. B3. Enter. Dapatlah 6400. Nah, itulah tanda-tanda yang bisa dibaca oleh Microsoft Excel. Dan kalau untuk pangkat kuadrat ya, caranya sama dengan, kita ambil contoh 70. Kalau 70 kuadrat berarti pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2 gunakan lambang ini 2. Berarti ini adalah B7 pangkat 2. B7 itu isinya 70. Jadi 70 pangkat 2. Kalau kita enterkan dapatlah 4.900. Dan kalau pangkat 3 seperti tadi sama dengan 70. Tanda seperti ini 3. Ini berarti pangkat 3. Enter, dapatlah nilainya sekian. Nah, untuk angka-angka seperti ini bilangan ribuan. Kita akan sulit membacanya kalau nolnya sudah banyak ya. Jadi cara mempermudahnya bisa kalian perhatikan di menu home, di sini ada bentuk koma style. Silakan diklik. Dapatlah angka seperti ini. Ya, jadi ini lebih mempermudah kalian dalam melihat angka-angka yang nolnya banyak. Dan desimalnya pun bisa kita hilangkan. Caranya di sini kalau kalian lihat di sebelah koma style ada yang tanda panah ke kiri dan ada tanda panah ke kanan. Ini kita klik dulu daerah sini. Nah, ini decrease desimal berarti mengurangi desimalnya. Kalau ini increase desimal, kita tambahkan desimalnya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada titik, di sini ada koma, mungkin saja komputer kalian berbeda. Ada yang pakai titik di sini, komanya di sini. Itu kembali lagi tergantung dari settingan bahasa di komputer kalian masing-masing. Seperti kita, kalau di Indonesia kita membuat 6400 berarti 6 titik pada umumnya. Tapi kalau di luar negeri, kadang-kadang titik ini berubah menjadi koma, koma ini menjadi titik. Jadi tergantung dari bahasa yang ada di komputer kalian. Apakah menggunakan titik ataukah menggunakan koma. Dan itu nanti akan mempengaruhi rumus-rumus yang akan kita pelajari seperti rumus lookup, rumus if, dan lain sebagainya. Itu saja tambahannya. Sekian dan terima kasih.